Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, amma ba'd. Yang saya hormati kedua narasumber, Bapak Carkaya SPI, Wakil Ketua PDI DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati Bapak Hadi Santosa, Direktur AMIK Indramayu, akademisi dan juga pengamat sosial dan politik dan kebijakan pemerintah daerah. Yang saya hormati Ketua IWO Mas Tommy dan jajarannya, pengurus IWO dan anggotanya yang hadir dalam acara Teras IWO yang rutin dilaksanakan oleh Ikatan Wartawan Online Kabupaten Indramayu atau IWO Indramayu. Kali ini kita mengadakan dengan tema yaitu mengintip kebijakan pangan, ya, kebijakan pangan dan pertanian ala Nina Luki. Mungkin ini sebagai pemateri utama barangkali, perwakilan dari nah ini sebagai pembanding begitu kira-kira, karena memang ini adalah suasananya sedang hangat ya di konstelasi politik di Indramayu. Jadi tema ini mungkin menjadi acuan barangkali untuk masyarakat di Indramayu tentang dalam rangka menyambut hajat politik Pilkada Indramayu 2020 yang akan diselenggarakan 9 Desember nanti. Baiklah kawan-kawan semua anggota IWO juga yang hadir, saya sebagai pewacara mungkin nanti pembukaan, yang kedua nanti ada pemaparan dari kedua narasumber, selanjutnya adalah dilanjutkan dengan dialog ya, diskusi biar tentang tema itu, yaitu temanya adalah mengintip kebijakan pangan dan pertanian ala Nina Luki. Pertama-tama marilah kita buka acara ini dengan bacaan umul kita bersama-sama. Ila hadinya wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dengan baik. Amin. Sebelum mengarah kepada pemaparan dari kedua pemateri pada hari ini, kita tahu bahwa Indramayu, mengapa ini menjadi isu yang sangat penting, karena Indramayu ini sudah menjadi salah satu daerah di Indonesia, ya, bukan hanya di Jawa Barat, bahkan ini di Indonesia menjadi daerah lumbung padi nasional ya. Ini juga menjadi penting karena ini harus disadari bahwa Indramayu memiliki lahan pertanian yang terluas di Jawa Barat, sehingga ini dan memiliki juga hasil produksi yang memang surplus ya untuk rakyat Indramayunya gitu, maksudnya lebih dari kebutuhan pangannya gitu, sehingga ini dijadikan lumbung untuk juga mengcover daerah-daerah lain yang belum memiliki atau kurang dalam hal pangan ya. Sebagai pengantar, Indramayu yaitu 2018 dalam data itu terdapat 235.000 hektar persawahan ya luasnya. Kemudian 2019 itu turun menjadi 215.000 hektar. 2019 ini data dari BPS
Ini ada penurunan luas ya, tapi memang masih terluas se-Jawa Barat gitu ya. Jadi dalam 1 tahun bisa menurun bisa hilang 20.000 hektar. 20 hektar. 20.000 ya? 20.000 hektar. Iya. Benar sih. Enggak tahu. Ya begitu. Jadi hilang begitu. Jadi sehingga ini kenapa gitu ya? Nah ini nanti kita seru sekali nanti apa namanya diskusinya kok bisa 235 menjadi 215.000 gitu hektar, 20.000 yang hilang dalam 1 tahun. Itu bukan angka yang kecil ya, 20.000 hektar hilang itu kemana? Apakah memang ganti statusnya gitu ya? Yang area pertanian diganti menjadi area apa gitu mungkin. Nah ini apa? Tapi yang penting terlepas dari itu, memang Indramayu jadi lumbung padi, lumbung pangan nasional, sehingga memang ini menjadi prioritas pemerintah dalam hal swasembada pangan ya. Namun apakah kita ketika tarik ke kebijakan di tingkat daerah, karena ini adalah berkaitan dengan otonomi daerah, sehingga memang perlu ada kreativitas dari pemerintah daerah dalam rangka untuk mengatur kebijakan dalam hal pangan dan pertanian gitu ya. Sehingga memang bagaimana ke depan ketika ini Indramayu khususnya mempunyai pimpinan baru nanti, apa langkah-langkah apa namanya kebijakan-kebijakan yang akan diambil untuk juga menyediakan ya atau sebagai memang lumbung padi nasional dalam hal pangan dan sektor pertanian lainnya. Mengingat juga banyak sekali kasus-kasus misalkan pupuk, ketersediaan pupuk juga termasuk ya. Ini seringkali ada masalah di Indramayu gitu. Irigasi misalnya. Pupuk juga susah dapatnya ya, ketersediaannya susah, harganya mahal gitu, melambung. Jadi ini juga perlu disikapi bersama, karena memang mayoritas kita ini ya petani di Indramayu ini. Dan juga ngomongin masalah pendidikan di sektor pertanian ya, orang-orang muda sekarang ya malu gitu mempelajari pertanian, jarang. Wong panen, wong nandur jarang. Wong tua apa sing panen karo sing nandur. Endi wong nome. Nah, ada apa? Padahal kita daerah-daerah pertanian gitu. Dan luasnya sangat luas. Nah, ini yang mungkin menjadi perbincangan pada hari ini ke depan. Seperti apa? Apakah memang Nina Luki ini dari salah satu tim sesnya barangkali mampu memberikan kebijakan-kebijakan, rencana kebijakan maksudnya ke depan dalam sektor dalam hal pangan dan pertanian. Mungkin nanti sebagai pembanding akan dikupas habis sama Mas Hadi ya, yang memang sudah juga tidak asing lagi sebagai pengamat sosial dan politik selain juga akademisi ya, yang memang paham di semua sektor di Indramayu terkait dengan kebijakan pemerintah daerah. Mungkin itu sebagai awalan kawan-kawan, nanti kita akan dengarkan seperti apa masing-masing 10 menit gitu katanya, nanti kita lanjut ke dialog biar lebih seru lagi tentang kebijakan ya. Ini kita intip dulu seperti apa sih kebijakannya ala paslon ya, pasangan calon Nina Luki ini terhadap sektor pangan dan pertanian begitu. Mungkin langsung saja ya biar lebih asik. Yang pertama mungkin dari Mas Carkaya ya, SPI, sarjana pertanian ya, perikanan, sarjana perikanan, PI itu perikanan, sarjana perikanan, dan kebetulan juga aktif, beliau ini aktif di banyak sekali organisasi di sektor pertanian, misalkan dia menjadi di apa namanya Gempa PS ya, aktif juga Gempa PS, gerakan masyarakat perhutanan sosial ya. Jadi bukan hanya perhutanan bersama dan sebagainya, sehingga beliau ini sangat paham betul terkait dengan kebijakan-kebijakan di sektor itu ya. Beliau juga sering sekali menjadi mengadvokasi yang lain di sektor pertanian, baik itu pertanian yang persawahan maupun juga petani-petani tuna lahan yang memang
di hutan sana ya, yang mengelola lahan perhutani maksudnya, sehingga memang sudah paham. Dan juga beliau ini sebagai pengamat tentang kedaulatan pangan ya. Jadi memang bukan hanya di Indramayu, tapi juga ini sudah kesana-sana ya, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional gitu. Sehingga langsung saja kita tunggu seperti apa kebijakan pangan dan pertanian ala Nina Luki. Kepadanya dipersilakan. Wabarakatuh. Yang pertama-tama saya coba terima kasih pada Mas Carkaya dan Mas Hadi yang sudah hadir pada kesempatan di acara Teras Iwo. Tadi saya sempat tertarik juga soal BUMD ya Mas Carkaya. Apakah perlu misalkan dibentuk BUMD yang secara khusus membidangi pertanian? Selama ini kan BWI kan banyak, umum pertanian, terus yang lainnya banyak, gas sampai gas juga dia ikut. Artinya kan mungkin apa konsepnya gitu, misalkan nanti membentuk BUMD yang khusus yang akan membidangi soal pertanian. Dia kan bisa mengeksplor juga misal potensi-potensi lokal tentang pertanian yang bisa menambah dengan PAD. Terus yang kedua ingin tanya ke Mas Hadi, Mas, bahwa produksi kita kan 1,3 juta ton, sementara untuk kebutuhan lokal paling antara 400 sampai 500 ribu ton. Apakah dengan perkembangan yang sekarang gitu, kita misalkan untuk Nina Luki berani untuk menjadikan Indramayu tidak menjadi lumbung padi nasional, mulai bergeser ke arah industri, merubah misalkan RT/RW, karena untuk kebutuhan lokal aja paling antara 400-500, sisanya kan keluar. Jadi misalkan untuk kebutuhan dasar minimal dengan 400-500 saja kita udah bisa gitu, udah aman. Jadi kan dari pihak Mas Hadi nih selaku akademisi, kira-kira memungkinkan nggak kita artinya kan merubah status lumbung padi dan kita merubah Indramayu menjadi daerah industri yang punya geliat ekonomi yang mungkin lebih baik. Mungkin itu aja. Terima kasih Mas Alma. Ini 2017 itu kan ada kebijakan baru terkait data itu harus BPS semua. Sebelum 2017 itu, ini bukan menuduh, ada istilahnya kalau dia rejim menteri yang dulu lah, kalau dia melaporkan luas panennya banyak, luas tanamnya banyak, sampai didorong IP 300, 3 kali tanam diasumsikan 3 kali panen, lalu dikalikan produksi sebelum 2017 itu, sehingga apa, Indramayu luar biasa, padahal gagal semua di panennya tuh, kena virus tungro, ini fakta. Dan PPL dipaksa untuk melaporkan luas tanam dan luas panen, sehingga produksi sempat luar biasa rame. Kemudian terjadi ada ombudsman memberikan peringatan ke menteri yang dulu itu bahwa kamu ini mal administrasi nih, salah menjelaskan, salah mengumumkan, karena itu data fiktif. Sehingga muncullah itu, akhirnya 2017 ini ada kebijakan yang namanya KSA, kerangka sampel area. Jadi data itu di BPS. Karena BPS ini adalah lembaga negara yang berkewenangan itu, ya kita berprasangka baik saja ini data benar dari BPS gitu kan. Nah, data dari BPS itu 2018 itu ya luas lahannya kita Indramayu itu 238. Produksinya 1.414.000 ton. Kemudian 2019 Indramayu itu luasnya 215. Jadi ada yang berkurang 10 atau 20 ribu nih. 20 ribu, produksinya 1.376, turun produksinya karena luasnya juga turun, tapi produktivitasnya naik. Produktivitasnya ini pada waktu 2018
produktivitasnya 5,9 ton per hektar. Faktornya Produksinya turun Pak. Nah, 2019-nya naik produksinya. Saya bisa analisis itu. 2018 itu pas kekeringan, air nggak mengalir sehingga produksinya rendah. Nah kemarin 2019 lebih bagus sehingga produksinya di atas 6 ton. Jadi rata-rata di Indramayu dihitung itu dari mulai tanah hutan semua itu dihitung semua produktivitas rata-ratanya itu 6, sekian ton. Termasuk juga lahan yang sengketa juga dihitung. Lahan sengketa itu maksudnya gini, kayak SHGO yang ribut Kamis itu. Kalau saya sih prinsipnya satu ya. Kalau masalah legalitas itu kan urusan pemerintah. Urusan pemerintah karena di HGO itu kan ada 4 kementerian yang bersengketa sebenarnya. Yang jelas prinsip saya, nggak tahu benar atau enggak Pak, haram hukumnya lahan ditelantarkan. Lahan itu kan anugerah Pak, harus ditanami. Makanya saya bukan berarti sepakat dengan Kamis, ya tanami saja dapat produksi kan. Setelah legalitas dan sebagainya daripada ditelantarkan. Banyak juga di Indramayu ini lahan nggak jelas Pak. Contoh misalkan lahan-lahan pengairan yang banyak dikuasai oleh oknum itu dimanfaatkan jual beli, ditanami ya udah ditanamin aja. Banyak juga lahan-lahan GG dan sebagainya di Indramayu tanpa jelas. Nah maksudnya gini, yang penting berproduksi itu nggak masalah gitu kan. Nah terkait program pemerintah, klaim program pemerintah, sebenarnya seluruh petani itu harusnya mendapatkan kaitan subsidi pupuk misalkan, subsidi benih misalkan. Tapi karena RDKK-nya ini bermasalah, bukan salah penyuluh, nggak disupport juga penyuluh anggarannya nih untuk ke lapangan. Contoh misalkan di peraturan menteri itu tidak boleh orang yang lahannya di atas 5 hektar itu disubsidi, itu kan tuan tanah. Nah ini faktanya dia beli pupuk subsidi. Coba cek di kios-kios, rata-rata orang kaya yang beli. Kita beri RDKK-nya. Saya tahu orang-orang kaya, orang-orang yang luas lahannya, karena saya dulu pernah jadi sales pupuk. Jadi subsidi tepat enggak? Tidak tepat sasaran. Saya jamin. Bagaimana dengan tata kelola pupuknya? Pupuk itu sudah jelas, distribusi tertutup. Jangankan antar kabupaten, antar desa aja sudah pidana, nggak boleh dijual antar desa. Karena yang ada di RDKK itu, itulah yang harus dikasih. Faktanya RDKK-nya bener enggak? Saya yakin gak valid. Karena apa? Nggak didanai. Udah digaji katanya. Udah digaji juga bagaimana orang data orang tiap hari berubah-ubah. Ada petani pemilik, ada petani penggarap. Tiap tahunnya berubah. Tanggung jawab tidak? Hitung-hitungnya enggak juga. Nah, artinya gini, kalau saya sepakatnya subsidi harga. Subsidi harganya apa? Seperti Bulog. Bulog itu misalnya gini, untuk menentukan harga dasar Bulog, itu ada hitung-hitungan analisis usaha. Dikasih keuntungan. Nah, kita BUMD harusnya menjadi penjaga harga. Naikkan saja harganya dari 7.000 di Indramayu. Dibeli sama pemerintah. Pasar kan akan terpengaruh. Nah, itulah negara, campur tangan negara untuk apa? Meningkatkan daya bargainingnya petani. Seperti buruh tadi difasilitasi UMR. Daerah tidak pernah melakukan itu. Pemerintah juga, pusat juga kan untuk harga dasar di Bulog juga ya tidak bisa juga misalkan di Indramayu terlalu intervensi kan, karena juga Indramayu juga punya kewenangan gelontorkan anggaran untuk subsidi harga. Sementara itu barangkali tambahan dari Pak Adi. BUMDes ini saya harapkan tidak belajar dari BUMD yang ada. BWI maksudnya? Ya, artinya gini, BUMD itu adalah sebetulnya memang wujud daripada ekonomi kita yang sebetulnya condong kepada sosialisme sebetulnya ya, bukan kepada kapitalisme liberalisme. Bagaimana pemerintah ikut andil ya dalam bentuk investasi ke sektor-sektor swasta. Yang pertama begini, BUMD itu menurut saya jangan mengikuti yang sudah ramai gitu. Bisnis kian meluan bisnis kian. Bisnis kian meluan bisnis kian. Jadi kata saya adalah bisnis yang vital untuk masyarakat. Betul. Itu. Jadi lucunya kita dulu pernah punya BUMD kemudian dilikuidasi. Apa contohnya? Dulu namanya Apotik Dharma Ayu. Apotik Dharma Ayu itu harga jualnya dengan apotek swasta itu lebih tinggi, bangkrut akhirnya. Karena terjadi
CNC. Banyak. Dan saya pernah lihat inefisiensinya banyak dari piutang. Piutang utangnya sabar. Itu saya pernah, Mas. Saya pernah mahasiswa Fakultas Ekonomi di kampus lain. Saya lihat bimbingannya, saya lihat membahas masalah neraca dan rugi laba di BUMD. Piutangnya gede temen kan ya? Nah, maksud saya kalaupun seandainya itu kita punya pengalaman, yang pertama ketika membuat BUMD kita harus betul-betul apa bakat daripada masyarakatnya. Yang pertama itu Mas ya. Yang kedua adalah faktor marketable-nya. Kalau ternyata di masyarakat itu bisnisnya sudah ada seperti itu, kita jangan mengganggu, biarkan saja masyarakat berkembang. Itu berkembang dengan sendirinya. Indonesia itu negara tengah-tengah kok, antara sistem liberal kapitalis dengan sistem sosialisme. Dan sekarang tidak ada negara yang murni komunis, negara kapitalis tidak ada. Semua sudah campuran, Cina pun sudah campuran. Nah, Indonesia melihat itu, maksudnya di sini. Yang kedua adalah tadi BUMD adalah jangan mengikuti pola-pola masyarakat yang sudah banyak, ikuti saja apa kebutuhannya masyarakat, apa namanya bakatnya di mana. Terus ketiga persoalan campur tangan pemerintah. Nah, menurut saya campur tangan pemerintah ini, pemerintah harus memandirikan BUMD itu. Jadi jangan sampai ikut kepada campur tangan yang masuk sampai ke dalam, sehingga terjadilah persepsi-persepsi mengenai setoran dan sebagainya itu. Sehingga terjadinya juga karena memang faktor politis, orang-orang yang diangkatnya juga tidak kapabel misalkan. Iya, orang bidang ini masuk ke situ, badan pengawasnya orang ngerti ekonomi dianjingkan kan gitu. Itu menjadi tidak profesional. Nah, ini menurut saya belajar dari BUMD tadi, BUMDes ini. Jangan sampai terjebak tadi, Mas. Nah, terus saya juga memang waktu ketika pemerintah mengeluarkan BUMDes, saya juga masih agak belum ngerti nih Mas waktu itu. BUMDes ini bentuk organisasinya apa? Apakah bentuk koperasi gitu ya? Apa bentuk PT? Kalau BBW kan jelas PT ya Mas ya. Nah, ternyata ada penjelasan begini Mas Suryadi, nggak tahu bener nggak? Jadi gini Mas katanya, BUMDes itu kalau di tingkat pusat Mas seperti kementeriannya. Iya. Dari BUMDes nanti badan hukumnya, derivatifnya itu bisa jadi bisa koperasi, bisa lembaga-lembaga mainan, dan begitu. Terus kedua, sekarang itu era revolusi 4.0. Bagaimana BUMDes mendapat sentuhan IT? Bukan saya orang IT nih ya, Nah, sehingga pemasaran itu sudah masuk cyber. Ya, yang namanya cyber tuh batas wilayah pemasarannya nggak tahu Mas. Tiba-tiba orang Amerika datang ke kita gitu Mas, ya, pesen ini. Nah, itu sentuhan-sentuhannya harus digunakan, itu BUMDes. Terus kemudian menjelaskan masalah perkembangan ini. Oke, kebetulan memang itu bidang kajian saya waktu saya kuliah S1, karena saya bidangnya ekonomi pembangunan Mas. Jadi begini, sebetulnya zaman Pak Harto dulu, ketika Pak Harto berkuasa, sebetulnya Pak Harto itu dulu merencanakan, dia terpengaruh pemikirnya Rostov, bahwa suatu negara itu bisa maju dari pertanian. Pak Harto dulu tertarik gitu. Jadi Rostov itu membuat sebuah perkembangan. Yang pertama itu masyarakat itu disebut dengan masyarakat tradisional. Ciri masyarakat tradisional itu hidupnya dari alam. Misalnya oli iwak ya didol, oli gabah didol. Kemudian dia naik lagi Mas. Naik lagi adalah masyarakat pratradisional, di mana itu sudah mulai ada variasi-variasi, tidak menjual saja, dia bagaimana mengolah ikan menjadi value added, tambahan. Nah itu. Nah kemudian muncul lagi setelah itu adalah yaitu industrialisasi, tetapi tidak lepas daripada pertanian dan perikanan tadi. Industrialisasinya, jadi tidak bisa langsung begitu berdosa. Nah, kalau Anda mengatakan, Pak kenapa Orde Baru kemudian jatuh 98? Karena Orde Baru kuenya dinikmati orang sekitarnya. Wong sing sugi gawe bang dewek kan maksudnya. Jadi terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi sing mangan wong sekitar pun, maka terjadi krisis yang besar. Itu kesalahan di Orde Baru. Nah, kita balik lagi tadi. Jadi ketika itu kalau misalnya Indramayu, misalkan pengen mentas ke arah sana, jangan ditinggalkan dulu tetap Mas. Misalkan begini, kita Karangsong mapping ya. Karangsong itu ikan, kita belum ada kan industri pengolahan ikan situ.
pengalengan misalkan ikan dan sebagainya di kan sampai Karang Turi apa segala macam di sana kan polanya masih luas. Kabarnya belum bagus ya. Iya. Terus tambahan lagi industri pariwisata misalkan Apanya belum baik. pariwisata dan sebagainya. Maksud saya perkembangannya itu dari bakat kita. Kita jangan melompat dulu ke industri yang lainnya. Makanya silakan mapping Mas RT, industri yang lainnya yang berhubungan dengan itu silakan, misalkan di barat di Pantura, nah gitu. Atau bisa juga Pantura industrinya yang hubungannya dengan pertanian. Jadi nanti industrialisasinya kita tetap pada kita. Memang sih kalau kita lihat hukum alam, pertumbuhan jumlah penduduk itu lebih cepat daripada ketersediaan lahan. Ya, artinya pasti lahan pertanian itu berkurang. Tetapi Tuhan mengadu-ngarakan kita apa? Kreativitas. Sampai akhirnya bagaimana nanam padi di ager-ager misalkan. Suatu saat ke situ. Karena sumber daya yang terpenting pada akhirnya adalah creativity. Ketika alam sudah habis. Hidroponik. Nah, maksud saya begitu, Mas. Jadi industri itu dulu, industri yang menunjang pertanian dulu. Nanti terus bertahap. Pariwisata juga di situ nantinya, terus bertahap. Nah, makanya saya masih belum lihat selama hampir 20 tahun roadmap Indramayu itu kemana kan gitu kan. Kalau dulu kan roadmapnya masih dari nasional, Mas. Setelah Orde Baru selesai 98 kan silakan daerah masing-masing. Roadmapnya kemana gitu. Nggak jelas kan gitu. Ya. Kalau otonomi itu nggak jelas. Iya, akhirnya yang adalah masyarakat. Makanya orang Jepang ketika di Indramayu kaget. Kok kenapa di sini banyak orang yang nganggur padahal lahannya luas? Itu. Terima kasih.